Itu kayak ibaratnya untuk gue tuh kayak kentut ya. Maksudnya kayak nggak kelihatan, tahu-tahu ada dan sangat berpengaruh gitu. Gue nanya hai, iseng aja Iya, iya, iya. gitu. Atau bahkan kayak gue curhat, gue lagi sedih nih Hmm. gara-gara masalah di kantor gue gini-gini, baiknya gimana sih? Mungkin lo udah sakit lo curhat sama robot. Maksudnya. Halo, gue Jeff O'Neil, biasa dipanggil O'Neil. Umur 39 tahun, sudah mengerjakan AI 2 tahun lebih lah. Gue Revian, umur 22 tahun. Gue itu mengenal AI di zaman kuliah dan sejak kesana gue tuh ngulik-ngulik karena gue memang basisnya tuh suka ngulik sesuatu. Perkenalkan, nama gue Adit, umur 26 tahun dan gue kenal AI kurang lebih 2 tahun ini dan saat ini profesi sebagai konten freelance AI aja. Oke. Halo, gue Anthony Ismail, fotografer, 26 tahun secara profesional. Tapi kayak ya mungkin 30 tahun lebih ya fotografer, kayak profesi itu 26 tahun. Cukup tersanjung karena kita sekarang sama-sama ngomongin AI. Seperti nama saya Anthony Ismail. Gue Mahendra Nazar, gue 39 tahun. Gue bekerja menjadi manajer di pagi hari sampai sore, menggambar di malam hari. Gue gambar dari kurang lebih startnya tuh mulai pameran kolektif tuh 2008 lah. Cuma mulai benar-benar professionally itu di 2013 mungkin ya, gitu jadi illustrator. Halo teman-teman, kenalin gue Gani Gaber, biasa dipanggil Gaber. Umur gue 31 tahun, gue sebenarnya desainer, cuman suka gambar. Jadinya bisa dibilang desainer gambar. Di profesian itu gue dari kecil emang udah suka gambar sampai hari ini. Ya mungkin secara profesional sih baru di tahun 2015 ya. Itu kayak ibaratnya untuk gue tuh kayak kentut ya. Maksudnya kayak nggak kelihatan, tahu-tahu ada dan sangat berpengaruh gitu. Tapi lo nggak bisa lari dari situ gitu loh. Udah di sekeliling lo dan itu kayak pergerakan senyap. Ya memang fotografi itu sangat erat dengan teknologi, namun yang gue lakukan itu kan basically kayak menangkap momen. Jadi tiba-tiba ada itu, ya gue inget aja pertama kali ada Photoshop, ini nggak bisa gue hindari, kayak misalnya perubahan dari analog ke digital itu nggak bisa gue hindari, tapi kayak bagaimana gue beradaptasi dengannya gitu sih. Gue kan biasanya juga fotografer, mulai motret tuh sebenarnya dari 2005. Terus akhirnya ada AI ini sih, gue menganggap AI itu sebagai teknologi yang inevitable ya, udah nggak mungkin kita bisa hindari. Tapi sebenarnya penggunaan AI itu pertama kali buat gue itu adalah suatu teknologi yang gue iseng-iseng tuh buat ngeluarin ide-ide liar gue yang di kepala yang nggak mungkin gue bisa lakuin di motret aslinya sih gitu. Jadi kadang kan kita punya ide apa, tapi kayaknya untuk photoshoot tuh nggak mungkin. Akhirnya gue mulai ngulik-ngulik AI sih, dan sampai sekarang jadi malah full AI. Ya. Kalau bagi gue sebenarnya dia itu kayak ambivalensi ya, jadi kayak antara teman atau musuh itu didefinisikannya belum tentu sekarang mungkin gitu kan, kita nggak tahu penggunaannya sekarang sejauh mana. Tapi kalau dibilang gue nggunain atau enggak, ya gue cukup berteman lah sekarang ini gitu, karena emang menggunakan juga gitu. Ada resistensi nggak pertama? Oh asik, ada. Sejujurnya sebenarnya karena ini baru Pak ya, jadi kayak curious gitu ya, kayak pengen tahu sebenarnya. Awal kan pengen tahu dulu kan, pengen tahu. Oh ternyata cukup membantu di beberapa titik gitu ya, di beberapa pos gitu yang bisa di ini gitu ya. Terus udah, karena di kerjaan juga ya mengharuskan kita kerja cepat dan lain sebagainya gitu. Even sekarang kalau kita Google pun itu kayak infonya nggak secepat kayak gitu kan. Jadi kayaknya sekarang emang terus berteman kan. Berteman ya. Mungkin nyambung yang tadi, kalau menurut gua Gen Z itu Google-nya udah bukan Google lagi tapi ChatGPT. Jadi kalau nyarinya di ChatGPT gitu kan. Nah, apalagi gua sekarang itu kan profesi itu sebagai jurnalis yang dimana kita tuh di content writer jurnalis yang dikejar dengan waktu banget. Maka dari itu gue tuh sangat menggunakan AI sebagai second brain gue untuk
cepat memproses Oke. data-data yang dikasihin sama rilis gitu. Oke. Jadi cukup membantu sih bagi gue, sahabat. Gue juga sebenarnya sama sih, AI buat gue tuh kayak temen banget sih. Iya. Dulu kalau kita kecil pasti pernah lah nonton Doraemon kan. Nah, gue tuh pas AI keluar, gue bener-bener seneng banget. Malah seneng gitu ya. Kenapa? Karena kayak, wah akhirnya nih ada nih yang gue impiin dari kecil, yang kayak gue minta butuh apa, gue minta data apa, atau minta tolong apa, ada gitu kan. Doraemon. Doraemon. Kan kecil aku nonton itu Pak Dede. Oh gitu. Nah akhirnya ada dan Ada. gue bisa ngerasain gitu kan. Iya. Bahkan AI itu sekarang ini agak aneh sih ya, tapi Iya. bener gue lakuin. Misalnya gue mau tidur malam, terus gue kayak kepikiran, kenapa ya misalkan menara Pisa bentuknya kayak gitu. Gue nanya AI, bisa aja. Iya. Gitu. Atau bahkan kayak gue curhat, gue lagi sedih nih, gara-gara masalah di kantor gue gini-gini, baiknya gimana sih? Walaupun emang jawabannya bukan manusia ya, cuman seenggaknya gue ngerasa kayak ada feedbacknya nih yang dikasih ke gue walaupun itu robot. Ya. Tapi gue lumayan senang lah sama hal itu, berdampak. Mungkin lo udah sakit lo curhat sama robot. Udah sakit ya. Kalau dari gue sih AI itu lebih ke tools ya, banyak bantuan yang sama lah, second brain juga, jadi sebenarnya implementasinya mungkin sama ya. Gen Z juga, jadi memang kita harus berteman sih, dan itu balik lagi kalau dari gue sendiri sih arahnya ya kita harus menerima dan ya pakai dengan sebaik mungkin. Untuk gua peluang karena gue sebagai seniman ya seniman yang sekarang ya, mungkin dulu pada saat gue masih kekeh kayak gini, wah nggak boleh, tapi ternyata gue melihatnya secara holistik, bagaimana AI itu ternyata bukan di visual aja nyet, maksudnya kayak memang selalu ada korban, tapi kayak kehadiran AI itu kan sebagai teknologi sifatnya itu tidak bisa mundur, itu bisa menyelesaikan banyak hal. Contohnya ada sebuah meteor yang besar banget yang menuju ke arah bumi, yang sekarang itu baru dicari caranya bagaimana agar kita tuh bisa mendestroy itu dengan bantuan AI, dengan perhitungan-perhitungannya, yang artinya itu juga sebenarnya AI membantu untuk menghindari manusia dari kemusnahan. Itu aja sih menurut gue sih. Tapi kalau gue boleh nanya ya, sebagai pelaku seni itu kan sebenarnya hal yang paling ditolak oleh AI itu masalah hak cipta, karena AI itu sendiri kan machine learning gitu, artificial intelligence, yang dimana dia itu kayak mempelajari gambar-gambar dan ya kalau kasus yang berdekatan itu bisa bikin menjiplak karya orang gitu. Nah, kalau tanggapan dari mas-mas seniman gimana? Tapi sebenarnya apapun itu bentuk seninya, kalau menurut gue ya, apapun itu bentuk kemajuan, itu pasti kan orang pasti kaget dulu dan agak skeptis, agak ditolak, wah ini ancaman nih. Kayak dulu Pak bilang kan analog, terus ada digital. Orang pasti kan sinis dulu, kayak wah lu digital lo nggak idealis yang bagus kayak gini, harusnya analog. Beda idealisme aja kan. Akhirnya peluang atau ancamannya kan tergantung dari angle-nya aja nih. Tapi sebenarnya yang berbahaya adalah sebenarnya orang yang adaptif dan mempergunakan tools teknologi itu ya untuk kejahatan bagi dia sendiri. Nah, itu sebenarnya yang lebih nyeremin sih gitu. Dibanding teknologi ya, kalau teknologi itu pasti kan hadir ya kan. Mau itu dari dulu kerbau membajak sawah sampai ada traktor, itu kan sesuai dengan kemajuannya kan. Kan sebenarnya lebih ke human-nya nih. Kalau balik lagi ke human-nya sih, apapun bisa akhirnya dipergunakan dengan baik gitu. Gue nambahin dikit sih paling apa gitu. Lo tadi kan ngomongnya kayak originalitas ya. Iya. Kalau menurut gue sih apa yang dihasilkan AI itu sebatas teknis nih, untuk seniman gue sebagai pengkarya juga gitu. Karena originalitas di sebuah karya, entah itu lukisan atau apapun itu bukan hanya dilihat dari teknisnya sih, tapi lebih ke pemikirannya atau mungkin rasanya, atau mungkin konteks atau isu yang ada di saat seniman itu hidup gitu. Nah, menurut gua itu yang nggak bisa dibilang originalitas saat AI lakuin itu. Setuju sih, tadi ada pertanyaan juga tentang originalitas, ya kan? Oke. Ya sebelum AI juga sebenarnya itu dari pertanyakan juga. Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah meneruskan beberapa siswa nanya tentang originalitas, ya. Bahwa kayak gua ngomong bahwa there's nothing new under the sun anymore. Tapi kayak apa yang membuat itu menjadi originalitas itu adalah bagaimana what's your story, kayak gitu. Nah, dengan kehadiran AI ini, itu adalah ya ini kesempatan kita untuk mempertanyakan ke diri kita what really matters di dalam hidup ini, bener kan?
dan yang ternyata yang meneruskan kebudayaan ini yang and on terus ini dan sampai ke meneruskan teknologi ini ternyata itu adalah storytelling. Bagaimana orang-orang yang berhasil, yang besar di sana, yang bisa punya pengaruh besar, mereka mempunyai sebuah kesamaan yang sama, itu adalah they are all a good storyteller. Bukan karena faktor AI-nya saja, karena lu punya certain way to tell a story. Kita just the idea, tadi kayak konteksnya itu apa, isu-isu apa yang diangkat. Itu sih menurut gua. Dari gue sih AI itu menjadi peluang ya, terutama untuk orang-orang kreatif sebenarnya bisa thrive lebih jauh lagi dengan adanya AI. Karena balik lagi kan kayak Pak bilang ya, tergantung orangnya yang punya storytellingnya seperti apa gitu kan. Itu AI akan menjadi ancaman sangat berat bagi gue untuk orang-orang yang tidak mau adaptasi aja sih. So AI will not replace human, tapi orang yang nggak pakai AI yang akan di-replace sih sebenarnya sama orang-orang yang pakai AI, itu aja. Nah sebenarnya kayak gue korelasikan dengan apa yang gue lakukan sekarang, fotografi. Sejak tahun 2012 ada sebuah data mengatakan ada sumbangan yang sangat besar secara visual ke dalam sistem internet ini, ya, elektronik ini masuk. Karena apa? Karena perkembangan teknologi, ditemukannya teknologi untuk smartphone, ya kan, smartphone. Nah dengan smartphone kita mulai bisa memotret-motret nih. Mak udah mulai bisa motret, kakak kita, adik kita, nenek kita udah bisa motret semua. So kayak, and suddenly fotografi menjadi hal yang inklusif, bukan eksklusif lagi. Nah di situ kita udah pagernya udah kebuka banget nih. Nah begitu juga untuk AI. Nah AI ini kan open source ya, semua orang bisa nyoba, bisa mencoba ini dengan pengetahuan etika. Dan tanpa etika, ini udah kecampur orang umum nih. Perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan regulasi. Yang paling bisa sih apa? Ya pemerintah yang bisa membuat sebuah ekosistem yang itu akan sehat. Namun begitu, menurut gue sih biarkan. Maksudnya kayak itu udah kayak sebuah hutan belantara yang nanti balik lagi gue akan melihat bahwa somehow nanti manusia akan belajar kok. Mungkin juga dari situ akan belajar empati, akan belajar respect, bagaimana banyak pembelajaran yang bisa didapat dari sini sih. Tapi kalau misalnya ngomongin soal etis nggak etis, akhirnya kan jadi perdebatan panjang lagi kan. Karena ya tadi benar Pak bilang, pun kalau ada regulasinya tetap ada aja penyelewengan, pasti ada. Oh, ada pastilah gitu. Pasti. Ya kan, gimana nggak ada regulasi? Nah, kalaupun ada regulasi, apakah akan memang benar bisa ngebuat tertib? Tertibnya seperti apa? Itu juga abstrak seperti apa, karena gitu sangat open kan, jadi siapapun bisa gitu. Karena kan satu polar, ada polar lagi nih, ada yang gunain itu untuk hal-hal yang tidak etis juga udah pasti gitu kan. Apakah seniman itu seharusnya tidak menggunakan atau tidak gitu kan, itu sih balik lagi ke masing-masing. Gitu kan? Ya sih. Gue juga tadi ada ke-trigger dari omongan AS ya, karena emang udah hutan belantara tuh AI. Menurut gue etikanya itu memang udah tipis tuh, beretika atau nggak beretika. Menurut gue malah sebenarnya peran kita nih penting nih. Yes. Lo yang expert di AI, kita yang expert di visual atau fotografi, Pak D, itu malah yang lebih penting untuk menjaga ekosistem si etika ini. Karena gini, gue tuh pernah dapat, kan gue di advertising ya, gue pernah dapat klien gini, udah AI aja mas, biar cepet gitu. Itu buat FA packaging gitu ya, print. Nah kalau buat gua kan, loh nggak boleh dong mbak gitu. Pertama kayak ini hak ciptanya naon gitu. Terus ini kan ilustrasi ngomonginnya, narasi buat masyarakat tahu tuh apa gitu. Nah menurut gua etika-etika di situ tuh yang perlu kita jaga gitu kan. Saat ada orang yang pakai AI asal-asalan pakai gitu kan, lu nggak bisa asal pakai AI gitu. Kita yang harus jaga karena kita punya peran. Kira-kira kalau dari para seniman ini, gimana cara pandangnya terhadap kita yang menggunakan AI? Sebelumnya, pas kita, kalau gue pribadi kemarin, pas kita preview mau ke klien, itu sebenarnya kita AI dulu. Gitu. Jadi memang sebenarnya di sini kalau dilihat secara proses, gue pun juga membutuhkan AI untuk membantu gue secara profesian. Cuman ada di mana memang yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan secara luas, itu AI jangan masuk dulu nih. Itu kecuali memang itu misalkan lo sebagai kreator, gitu. Misalkan kayak gue kreator AI, gue pengen
ngeprint karya gue buat di kamar gue, atau misalkan buat pameran pun juga gue bisa menjelaskan atau mempertanggungjawabkan. Menurut gue apa? Karena pemerintah kita pun juga nggak bisa menjaga hak kita secara seutuhnya. Jadi ya menurut gue disitulah ada pergeseran etika tuh. Dan nggak ada yang bisa disalahin sih menurut gue ya. Karena ya kita memang harus saling menjaga aja sih, nggak main salah-salah atau kayak gue mandang lo lebih rendah atau lo mandang kita lebih rendah, nggak juga. Memang harus saling menjaga. Itu kerjasama banget nih. Gue sih penganut there are no rules but there are always consequences. Nah, konsekuensinya itu yang kita hadapi itu adalah ya profesi kita itu. Maksudnya kayak, nah pada saat gue atau kalian pakai AI untuk diri kalian sendiri, ya udah terserah lu deh. Kayak misalkan gue mau motret cewek telanjang atau yang tidak sesuai dengan norma di Indonesia, terserah gue selama itu nggak gue keluarin. Bener kan? Nah pada saat gue ngeluarin itu atau lu berkarya dengan AI, lu keluarin untuk sebagai profesi lo untuk apa nih, ditempatkan di mana? Nah, itu baru dipertanggungjawabkan. Tanggung jawabannya nih apa? Tadi kayak misalnya originalitas, bagaimana prosesnya, narasinya bagaimana. Nah, itu sih sebenarnya menurut gua. Kalau gue pribadi sih, gue selalu membatasi sih. Jadi gue udah tahu apa yang gue mau, tapi kalau tiba-tiba keluarnya mirip banget sama karya orang, gue pasti gue nggak mau sih. Karena gue udah tahu gue maunya buatnya seperti apa, dan ya itu kan sama aja ngopi orang punya ya, dia yang dari mana lo tahu bahwa itu mirip karya orang? Misalkan nggak mirip seperti yang lo tahu, tapi yang nggak lo tahu orang lain kan. Gue selalu punya konsep dan pengertian bahwa pas gue berkarya itu pasti orang udah buat ini mau dimanapun. Mungkin gue belum tahu aja. Iya betul. Dari mana lo tahu? Tapi kan ya mungkin yang in general aja sih Pak, kayak misalkan kemarin kan sempat heboh Ghibli itu kan. Itu udah pasti gue nggak mau sentuh, gue not even trying gitu. Kalau gue sih not even trying gitu. Nah tapi kalau nyinggung soal Ghibli, sebenarnya kalau bagi gue sendiri, AI niru Ghibli itu bukan hal yang bisa disalahkan, tapi lebih ke sikap dari OpenAI-nya yang kayak sikap mereka itu, nih kami bisa nyontoh karya lu gitu. Cara dia menyampaikan kemampuan dari AI-nya itu kurang baik ke para pengguna, makanya itu kan para pengguna dan mungkin orang awam pun jadi sebel kan ngeliatnya kayak, wah ini bakal digantiin nih gitu. Wah, apalagi Ghibli itu pendirinya kan Hayao Miyazaki, yang dimana dia tuh benci banget dengan AI gitu. Bahkan dia bilang kalau AI itu adalah penistaan dari kehidupan itu sendiri gitu. Nah, AI itu jauh lagi. Kalau Ghibli itu kan semua orang bisa menggunakan AI itu ya. Jadi Ghibli ini melihatnya jadi AI ini atau gambar ini jadi mudah untuk ditiru, jadi apa. Tapi baik lagi mungkin jawabannya Pak AI juga ada cerita di baliknya itu. Betul. Nah itu yang mungkin orang awam yang kurang tahu dan kurang bisa melihat itu. Nilai itu tuh bagaimana. Tapi ya balik lagi karena kita harus berdamai kan. Semakin mudah, apalagi kita udah ada internet ya, AI di mana-mana. Ya balik lagi Google AI malah menciptakan AI kan kayak gitu. Jadi ya balik lagi ya, kesimpulannya adalah cara pandangnya gimana sih melihatnya itu sih. Cuman kita juga harus respect terhadap Pak dari Ghibli-nya sendiri. Itu ya dia nggak suka karena memang karyanya memang semudah itu ditiru kan. Itu sih. Betul, soalnya kan ngeprom itu nggak bisa asal kan. Ngeprom itu harus dijabarkan banget. Kayak misalnya bikin karakter, itu harus dijabarkan. Saya pengen bikin karakter, rasnya orang Korea gitu, umurnya berapa tahun, panjang rambutnya berapa, pupilnya warna apa. Kayak kalau misalnya bikin karakter game itu kan harus di customize satu-satu kan, dan itu perlu rasa dan juga perlu referensi. Jadi kalau menurut gua itu di AI itu ada ya ini untuk customisasi seperti itu. Nah itu berarti di pelakunya kan? Iya. Bukan di AI-nya, karena AI sebagai tools nggak tahu nih dia bisa punya rasa atau enggak, tapi si pelakunya yang aku lihat karya Mas O'Neill juga gitu kan, akhirnya jadi tanda kutip jadi original karya Mas O'Neill gitu kan, maksudnya dengan walaupun dengan teknologi AI, berarti kan rasanya si pelakunya dong, ya berarti kan juga crafting kan Pak E? Iya kan? Iya betul. Gue tuh selalu tidak setuju kalau misalkan seniman atau pelaku kreatif itu hanya mengkotakkan bahwa kreatif atau seniman hanya tentang membuat visual. Nah, gue selalu percaya bahwa seniman itu kan pakai rasa, dan juga menurut gue di segala bidang orang-orang yang berhasil di bisnis, di hal teknis, fisika, marketing atau apa, tukang masak itu
mereka berhasil karena mereka mempunyai rasa dan seninya sendiri menurut gua. Nah misalkan gue selalu bilang, wah gue bukan seniman Ton, dia seorang pengusaha yang berhasil. Gak setuju, Nyat, lo tuh seniman menurut gue sih. Lo pakai rasa lo pakai insting lo untuk menjalankan bisnis lo. Di dalam bisnis ada komunikasi dengan manusia, lo punya empati. Dan begitupun misalkan kalian pakai ngeprom tuh pakai rasa juga. Dan cerita kalian, menghadirkan pengalaman kalian, narasi-narasi kalian. Menurut gue sih, iya pakai rasa menurut gue. Menurut gue, ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya hal yang paling gue ngeriin dari AI itu perkembangannya tuh kenceng banget kan. Bahkan kita tuh lagi di fase multimodal yang dimana AI itu udah masuk ke gambar, bis to visual, video dan sebagainya gitu. Nah sebagai contoh kayak pemerintah kita aja bikin iklan itu udah pakai AI. Mereka nggak memperkerjakan PH buat itu gitu. Dan itu iklan masih jelek ya, sedangkan sekarang itu kan ada Google VO yang iklan itu bagus, yang visualnya itu bagus banget, hampir udah mendekati realitas gitu. Bayangkan itu tahun 2025, apalagi kasih waktu 5 tahun, kasih waktu 10 tahun bakal jadi apa teknologi AI ini gitu. Nah itu kan yang berarti pekerja seni di bidang visual gitu kayak videografer dan sebagainya itu kan bakal kehilangan pekerjaan. Karena orang untuk bikin kayak iklan nggak perlu orang sebanyak itu, cuma satu manpower bisa dengan promnya gitu. Gua rasa ya kalau single manpower sih nggak mungkin ya, karena tetap butuh tim. Walaupun AI pun butuh tim, karena nggak semua orang bisa kepalanya penuh bisa punya ide semuanya. Karena kan tim itu kan yang satu bisa bikin cerita, yang satu bisa mungkin outfitnya mau seperti apa, kan keahlian tetap ya tanda kutip profesional kan beda-beda ya gitu. Jadi menurut gua tetap it's a team, it's not gonna be one person punya job sih. Tapi the whole team yang bisa ngerti AI itu bakal powerful banget. Nah, since tadi Adit nanya ke kita, gue pengen nanya balik. Menurut kalian yang menggunakan AI, orang-orang kayak kita gini bakal tergantikan nggak 5 atau 10 tahun nanti? Kalau di depan sih nggak, soalnya terbuka ya. Tadi super gitu, jadi kayak udah. Iya, tapi kayak pas AI itu masuk, gue baca risetnya ya, yang menciptakan AI, jadi dia mengatakan menurut data yang dia temukan bahwa 40-50% pekerjaan manusia bisa tergantikan oleh AI. Sampai barista juga, bukan hanya visual aja. Iya. Kalau gue sih, gue sempat mikir apa yang lu tanyain tadi sih, karena kan ini udah era baru lah ya kan. Gue pernah mikir pas pengen bobo nih, tapi nggak sama AI kok nanya. Kira-kira gue tergantikan nggak ya sama AI gitu. Akhirnya saat gue dialog sama diri gue sendiri, gue pede banget sih jawab enggak gitu. Kenapa? Karena gue sepakat sama Om Anton, manusia tuh punya belief. Mau itu 10 tahun nanti AI-nya udah bisa ngikutin Gani Gaber banget nih, gue believe apa yang gue ciptakan itu lebih asli dari si AI. Dan gue percaya nanti saat semuanya udah AI, entah itu brand, industri atau segala macam, pasti mau nyari diferensiasi gitu. Ada yang orang-orang kayak gue, masih manual tuh dia misalkan gitu, sama Gani Gaber aja gitu. Akhirnya gue bikin kolektif lagi, kita main lagi di manual, kolektif itu nyebar, ya kayak virus gitu ya, ntar banyak lagi. Kayak gitu-gitu aja sih. Ya analog aja juga tetap naik kan? Iya, Gue setuju sih dengan adanya AI ini, semuanya nanti balik lagi yang dicari human experience-nya sih. Pertama kayak fotografer motret gitu kan. Udah semua AI bisa kok, bikin private-nya sekarang bisa. Cuman kan human connection-nya tuh kan nggak bisa dibeli. Tapi iya, walaupun orang hire fotografer tapi bilang udah lama-lama dong motretnya. Nah itu juga banyak. Anjrit kayak gitu kan. Murahin dikit dong. Itu betul. Itu human connection ya. Se-error gaknya pun itu tetap connection ya. Karena kan mungkin Pak juga main wedding juga kan, kayak gue main wedding kadang-kadang kan experience itu bukan dari hasil fotonya tapi connection antara klien sama couple-nya itu kan, gue mau sama dia asik nih, ya udah deh, gue sama dia gitu, kayak gitu-gitunya sih. Tapi soal harga ya Pak, gue pernah nyari juga sih, gue ada yang aneh kalau pakai AI itu, gue pernah nyari gini, berapa sih harga fotografer wedding? Emang ada tuh keluar AI-nya. Tapi misal kalau kita cari berapa sih harga fotografer wedding Anton Ismail? Nah itu gue mungkin kayaknya ya si AI bingung tuh. Karena itu dia connection tadi AI nggak punya. Om Anton kan suka Om Anton. Gue lagi kayak kira-kira bisa. Lagi banyak, kayak gitu kan. AI yang nggak punya.
Berarti gue tidak akan masukin price list gue di dalam ini. Gue sendiri ya. Gitu. Iya. Kalau gue tidak pengen data tubuh gue dipakai oleh AI. Ya takutnya ntar malah di ini ya, Iya. dipublish keluar Tiba-tiba ya. ada iklan, wah sabunnya kurang cocok, yang ini aja gitu. Karena dia scanning kan. Iya, scan ya. Keluar ads ya malahan. Iya. Keluar ads. Ya soalnya kan tayang takutnya itu data dari pribadi itu sendiri kan soal AI. Nah kalau misalnya ada kayak mesin pencuci tubuh dengan AI gitu, data kita itu ditaruh kemana gitu? Apakah dijual ke perusahaan gitu? Apakah tiba-tiba ntar kalau kita buka website sikat gigi Anda kurang cocok gitu atau gimana gitu? Itu sih yang lebih diseremkan. Kalau gue udah pasrah sih sama kayak gitu masih jujur aja. Karena dari sekarang pun aja kita lagi ngobrol tiba-tiba IG kita keluarnya apa yang kita betul. obrolin Yes. gitu. Iya, iya. Jadi ya udah mau gimana ya kan? Pasrah aja. Terus dokter gimana? Iya. Itu jatuhnya kemajuan teknologi nggak sih? Kita cara pandangnya berarti Iya. peluang kan, bukan kemunduran kan, secara peluang kan. Jadi kan ngebantu dokter juga kan sebenarnya dalam menangani kasus kan gitu. Iya. Gue seneng yang bermasalah bukan fotografer sama pelukis saja nih. Dokter juga udah Dokter mulai. juga. Iya. Kayak gitu. Iya kan. Tapi kalau bisa nyembuhin kanker menurut gue sangat bagus lah gitu. Maksudnya gue pribadi adik gue meninggal karena kanker, jadi pas denger itu kayak anjir Harapan ya. ada harapan gitu kan. Cuma ya itu lagi mau apa enggak kan ada big farmasi besar-besar itu kan. Nah itu kan Tanya gimana tadi kan? itu dia, ancamankah buat mereka ataukah apakah akan digunakan seperti apa kita nggak tahu kan sejauh mana. Kalau kita sih sebagai orang awamnya sih ya mau lah, siapa yang nggak mau Pak gitu. Maksudnya kita bisa disembuhkan apapun itu penyakit ya gitu kan. Cuma kan ada birokrasi yang kita nggak tahu. Sangat perlu sih menurut gue biar arahnya jelas ya. Hmm. Walaupun kayak sekarang sebelum ada AI pun kan sebenarnya karya seni udah ada rules-nya kan. Tapi tetap aja pasti banyak yang menceng-menceng iya, gitu. Apalagi nggak dikasih rules bisa makin runyam dunia gitu kan. Mungkin pelaku AI ini ya butuh dasar lah ya, dalam artian ya. Dasarnya. Jadi ada pegangannya apa. Jadi ada boundaries yang kita nggak boleh ngelebihin dari yang udah ditentukan gitu. Jadi Iya. masih ya sesuai aturan kan gitu kan, kita negara hukum ya gitu. Iya. Kan gitu balik lagi juga baik seniman pun juga punya etis dan etikanya juga Iya. kayak gitu. Ya itu sih menurut gue sih perlu sih, undang-undang tuh perlu, cuman balik lagi implementasinya, cara membuatnya itu yang ya gue sendiri juga masih bingung itu gimana ya kira-kira ya. Kalau dari para seniman mungkin ada nggak saran atau implementasi gimana sih cara buat undang-undang batasnya ini. Kayak tadi kan gue nanya tuh dasarnya tuh kalau dari industri kreatif seniman itu ngeliatnya itu gimana sih sebenarnya. Bingung ya. Ada aturannya dilanggar kita ya. Itu dia. Tapi ya tadi itu mungkin yang Gani sempat mention tuh ada ya betul etika kita sebagai pelakunya yang menggunakannya sih ya kan. Sejauh mana yang bisa kita lakukan atau tidak lakukan gitu, walaupun ya lagi-lagi emang bener nggak bisa, kita nggak tahu di belakang gimana mereka akhirnya bisa ngelakuin sebebas mungkin gitu, kita bisa ngelakuin sebebas mungkin gitu kan. Gue sempat ngobrol sama bini gue, kebetulan dia legal consultant dan emang ngomongin haki juga. Pas gue sodorin pertanyaan itu dia pun juga agak bingung gitu, anjir juga ya apakah bisa dihakikan gitu. Tapi karena beberapa poin dia sempat ngejabarin di gue bahwasannya emang sebenarnya kayak bentukan misalnya karakternya gelas ya kan, terus dimodify gelasnya pakai topi dan apa namanya jaket gitu, itu udah jadi something baru gitu kan. Dan itu kalau di haki itu ada poin-poin yang emang sebenarnya kayak sah-sah aja bisa tuh karena udah nggak serupa gitu kan. Nah kalau AI kayaknya even dia sendiri pun kayak bingung, anjir gue belum pernah nih mikirin soal ini gitu sama tim gue gitu. Sih butuh, tapi gimana caranya? Nah itu dia, gimana caranya? Implementasi. Cuma kan ada momen dimana nanti dimintain apa input kan, gimana sih undang-undang atau dasarnya tuh gimana? Mungkin pasti nanti diminta, dan itu mungkin harus seniman ini harus bisa ngasih. Iya. Itu reason sesuatu statement yang ya. harus saya pikirkan. Dan tidak cukup untuk sekarang waktunya. Bukan
Kalau dari gua sekarang itu AI itu gua gunain buat ngerekap data, gua minta visualin datanya, dan juga kalau misal gua mau curahin dalam bentuk visual, gua minta bikinin kayak mood boardnya, storyboardnya itu udah gua pakai AI di sana. Mungkin ke depannya dalam 5 tahun gue itu nggak perlu mengeksekusi itu secara pribadi, tapi gue biarin aja AI yang mengeksekusinya gitu dengan data-data yang udah disiapin. Jadi pada akhirnya gue cuma menyiapin data mentah, AI lah yang bakal jadi eksekusi di akhirnya. Di luar itu udah pameran AI udah banyak banget. Art exhibition tuh udah banyak gitu ya. Gue ada beberapa lah ikut, terus juga untuk majalah segala juga udah mulai pakai karya gue gitu. Jadi mungkin di Indonesia sendiri akan lebih lama untuk masuk, tapi di luar udah it's a new form of art sih mereka bilang jadinya ya. Dalam 5 tahun lagi orang akan semakin pintar untuk bisa memisahkan AI dan yang bukan AI ya, publik ya. Apa yang disuarakan oleh sebuah brand atau person akan sesuatu yang tidak real itu tidak akan lebih didengarkan daripada apa yang real gitu loh. Maksudnya karena esensi manusia itu akan pengen tahu aslinya kayak gimana sih tuh. Dan kalau dilihat dari sekarang kan, kalau kita merunut ke 5 tahun ke belakang, 2020 ke 2025, semuanya jadi serba cepat ya, gitu. Ngebuat sesuatu jadi serba cepat, terus menjual karya juga alternatifnya makin banyak gitu kan. Nah, kayaknya dengan adanya AI ini 5 tahun ke depan, ya proses itu akan jauh lebih cepat lagi gitu kan. Nah, tapi kan sesuatu yang cepat, akhirnya kan jadi oversaturated ya. Nah, di situ mungkin tuh akan ada titik stagnansinya. Nah itu akan kemana? Kita nggak tahu. Apakah emang pada saat itu akhirnya kita bisa ngadepin tantangan berikutnya atau tidak gitu kan? Tapi kalau gue rasa sih challenge barunya itu akan baru kelihatan ya setelah 5 tahun ke depan itu. Pesan moralnya apa untuk teman-teman seniman AI? Enjoy while you can. Ada saatnya loh. Klub duit sebanyak mungkin di sini. Siap-siap kebutuhan kalian. Tapi untuk mendukung omongan Pak Ed tadi, kayak konten-kontennya kan sekarang kan anak-anak kan lebih suka yang raw ya dibanding yang polish itu kan udah pada nggak mau gitu. Ya, jadi ya omongan Pak Ed benar. Buat gitu. raw tapi yang pakai AI bisa juga lama-lama bisa kayak gitu juga AI. Buat raw gitu ya. Benar, 5 tahun lagi mungkin akan ada nemu stagnansinya gitu. Ini bahkan gue nitip sih ke teman-teman kreator AI ya. Kalau kita berkaca ke, ini gue sebagai yang pameran kemarin, menurut gue AI teknologi itu masuk pas banget. Kita dilanda COVID, nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa pameran. NFT masuk. Nah, menurut gue disitulah momen kalian masuk nanti 5 tahun ke depan, apapun itu ya, dari stagnansi tadi tuh. Sebenarnya kalau serba cepat, semuanya cepat, apa nih momen dimana gue bisa masuk untuk merubah keadaan biar jadi lurus lagi, biar jadi nggak stagnansi lagi, mungkin alternatif lain atau mungkin bisa makin cepat atau apa. Tapi kalau diingat waktu COVID itu malah yang diomongin itu bukan AI, yang diomongin itu augmented reality gitu. Iya. Jadi orang ngira wah 5 tahun ke depan kita nggak perlu ketemu orang, kita bisa pakai augmented reality gitu kan buat ketemu satu sama lain. Ternyata di akhir COVID yang meledak tuh malah AI gitu, makanya menurut gua kalau misalnya AI 5 tahun ke depan lagi mungkin bisa stand alone sebagai AI ataupun bisa melengkapi augmented reality ini gitu. Jadi teknologi itu pada akhirnya kan bakal saling melengkapi dan saling bersinggungan kan. Karena mungkin AI lebih terasa kayak two-way communication-nya gitu kan. Kita mempelajari dia mempelajari data kita gitu, mempelajari diri kita kan. Ya, kayak Gani curhat segala macam, dia tahu gitu. Dia tahu jadinya gitu. Sebanyak apapun data yang gue lagi begini nih, gue lagi begitu. Mereka kan mempelajari kita kan. Kita mempelajari mereka, dia mempelajari kita juga gitu kan. Ya mungkin augmented reality nggak sebegitunya pada saat itu. Justru makanya akhir kan AI ini yang ditakutkan. Karena mungkin dia sangat mirip akhir sama manusia, jadi kita takut. Tapi the good thing about AI, dia nggak ngegosip kan. Wah, itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Sebenarnya emang dibilang ada yang gila ya gue curhat sama AI, tapi tuh gue pengen ngebuktiin nih. Ini dia itu hidup nggak sih gitu. Dalam artian kalau ditanyain 5 tahun ke depan, gue mau nanya nih nanti misalkan kayak tahun depan atau 2 tahun lagi, lu inget gak cerita gue yang kemarin? Yang tentang gue... Dia nyimpen data kan? Iya. Dia tahu kan? Ada kayak robot, masa di luar ya, ada robot yang pakai AI, jadi sifatnya dia kayak maid gitu, ngebantuin kita gitu kayak ART lah ya, sebutan asisten rumah tangga. Nah itu kan juga ngebantu kita juga dan
itu mungkin di Indonesia belum ya, tapi kalau di luar ada ya itu ya. Nah, Ya. itu juga harus hati-hati juga dalam artian kan. Itu gimana? Nyimpen data itu udah pasti kan. Iya. Apalagi kan Dan dia mempelajari kita kan. Iya. Gitu. Oke, dengan zamannya ya ini menurut gue sih, ya mau tua mau muda gue aja adaptasi bro. Maksudnya kayak kalau nggak adaptasi, lo punah jadi dinosaurus itu aja sih. Ya. Karena ada satu hal yang tidak pernah berubah, itu adalah apa? Perubahan itu sendiri. Jadi ya adaptasi. Satu. Betul. Kita jadi manusia mesti berkembang, apapun teknologinya ya. Jadi daripada kita debat kusir terus gitu sesama seniman gitu ya, mendingan kita doing yang kita bisa dengan ya role. Kita punya role untuk mengingatkan gitu. lebih ke arah do your best gitu ya. Yes. Gue juga adaptasi ya pasti lah ya. Gue juga adaptasi karena kita sebagai makhluk hidup, kita berkembang, kita berpikir, dan kita percaya akan ada sesuatu yang lebih besar. Jadi syukur dan adaptasi. Sekarang kan eranya udah maju ya, dalam artiannya ya teknologi juga makin berkembang. Jadi ya apalagi ada tools lah ibaratkan. Jadi ya kita harapkan juga 5 tahun ke depan juga ya bahkan berkembang terus dan lebih bervariatif nanti hasil-hasil karya yang sekarang dengan nanti ya sekarang pun udah banyak, makin variatif lagi, makin banyak lagi, tapi balik lagi ya originalitas, etika, rasa, nah itu juga human connection-nya juga itu kan perlu dilihat gitu. Gitu sih. Pada akhirnya itu tuh balik ke pribadi lagi ya gitu. Apakah AI itu menguntungkan atau enggak? Kalau gue sih ngedukung AI karena selama gue diuntungkan oleh AI itu why not gitu. Tapi ada hal yang harus gue batasin seperti data diri gue dan sebagainya, itu jangan sampai terlalu open ke AI itu sendiri karena kan AI itu cuma tools, di baliknya itu ada company yang besar yang mungkin ya bisa ngumpulin data kita berapa aja. Ya. Kalau gue ya sama sih adaptasi sih, karena kita lahir di dunia pun udah harus beradaptasi sih dengan segala sesuatu kan, dengan cuaca, dengan ya norma hidup dan semuanya ya we have to keep living with beradaptasi sih kalau untuk survive. Thank you. Thank you. Thank you ya. Siap. Thank you. Yo. Thank you. Thank you.